Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita melihat seseorang yang begitu bangga dengan harta dan kesuksesannya sampai lupa pada orang tuanya? Padahal, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah tentang seorang anak kaya raya yang dengan sombong mengusir ayahnya sendiri. Namun, Allah menunjukkan balasan yang begitu cepat, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang sejak muda sangat rajin bekerja. Ia membuka usaha dan Allah memberinya rezeki yang melimpah. Hanya dalam waktu singkat, ia menjadi pedagang sukses, dihormati banyak orang, dan memiliki kekayaan berlimpah. Namun sayangnya, kesuksesan itu membuat hatinya keras. Ia merasa semua keberhasilan datang dari jerih payahnya sendiri, bukan dari pertolongan Allah, dan bukan pula karena doa orang tuanya. Ayahnya yang sudah tua renta sering datang ke rumahnya. Sang ayah berharap bisa tinggal bersama anaknya, menemani hari-hari tuanya dengan kasih sayang. Tapi apa yang dilakukan sang anak? Alih-alih memuliakan ayahnya, ia justru menganggap kehadiran ayahnya sebagai beban. Suatu hari, sang ayah datang dengan tubuh lemah. Ia meminta sedikit makanan dan tempat tinggal. Dengan suara memelas, ia berkata, "Anakku, bolehkah ayah tinggal bersamamu? Ayah sudah tua, tak mampu bekerja lagi. Cukuplah engkau izinkan ayah beristirahat di sudut rumahmu?" Namun, apa jawaban si anak? Dengan wajah angkuh ia berkata, "Ayah, rumah ini bukan tempat orang miskin. Aku sudah punya keluarga. Aku tidak butuh orang tua renta yang hanya membawa masalah. Lebih baik ayah pergi saja. Jangan mengganggu kehidupanku." Bayangkan sahabat beriman, seorang ayah yang dulu membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kini diusir oleh darah dagingnya sendiri. Air mata pun jatuh di wajah sang ayah. Dengan hati yang hancur, ia berdoa dalam kesedihan, "Ya Allah, jika anakku telah berlaku zolim kepadaku, maka tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Jangan biarkan ia terus sombong dengan hartanya." Tak butuh waktu lama, doa seorang ayah yang terzolimi pun dikabulkan. Usaha si anak yang tadinya berjalan lancar, tiba-tiba runtuh satu demi satu. Mitra bisnisnya berhenti bekerja sama, para pelanggan meninggalkannya, perdagangannya bangkrut. Tidak hanya itu, harta yang ia kumpulkan bertahun-tahun lenyap begitu saja karena dikhianati oleh orang yang selama ini ia percaya. Dalam sekejap, anak yang dulunya sombong dan kaya raya berubah menjadi miskin tak berdaya. Bahkan orang-orang yang dulu menyanjungnya kini meninggalkannya. Ia benar-benar hidup dalam kehinaan. Dan setiap kali ia mengingat wajah ayahnya yang menangis, hatinya terasa semakin berat. Di titik paling rendah dalam hidupnya, barulah ia tersadar. Ia menangis, menyesali kesalahannya. "Ya Allah, aku telah zalim kepada ayahku. Aku telah mengusirnya. Padahal surgamu ada di bawah telapak kakinya. Ampunilah aku ya Allah, dan izinkan aku menebus kesalahanku." Dengan penuh rasa bersalah, ia mencari ayahnya, hingga akhirnya ia menemukannya di sebuah rumah sederhana. Dengan air mata berlinang, ia bersujud di kaki ayahnya. "Ayah, maafkan aku. Aku telah berbuat zolim. Aku telah melupakan jasa dan pengorbananmu. Demi Allah, aku tak sanggup hidup tanpa ridhamu." Ayahnya yang berhati lembut pun memeluk anaknya. Meski hatinya pernah hancur, kasih sayang seorang ayah tetap mengalir. Ia pun memaafkan sang anak dan mendoakannya agar kembali mendapatkan hidayah Allah. Sahabat beriman, kisah ini mengajarkan betapa dahsyatnya doa orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi.
Begitu besar kedudukan orang tua dalam Islam. Siapa saja yang menyakiti mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian, jangan pernah sia-siakan orang tua kita, harta, jabatan, dan popularitas. Tidak ada artinya jika kita kehilangan doa dan ridho mereka. Jadikan kisah ini sebagai peringatan bahwa siapapun yang berbuat zolim kepada ayah atau ibunya, balasan Allah bisa datang kapan saja. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti dan kelak dikumpulkan bersama orang tua kita di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.